Pada materi ini, kita akan membahas mengenai sistem dan teknologi informasi serta hubungannya dengan bisnis. Untuk itu, mari kita lihat dulu bagaimana berbagai peneliti menjelaskan tentang perkembangan sistem dan teknologi informasi. Pertama, ada yang disebut dengan Bell's Law. Kelas komputer baru terbentuk kira-kira setiap dekade untuk membangun industri baru. Perangkat digital akan berkembang sangat cepat sehingga memungkinkan platform, lingkungan pemrograman, industri, jaringan, dan sistem informasi baru pada setiap 10 tahun. Kemudian ada juga yang disebut dengan Moore's Law. Moore's Law ini menyatakan bahwa kecepatan komputer akan bertambah 2 kali lipat dalam setiap 18 bulan. Kemudian ada juga yang disebut dengan Metcalfe's Law, di mana menyatakan bahwa nilai dari sebuah jaringan sama dengan kelipatan dari jumlah pengguna yang terkoneksi di dalamnya. Semakin banyak orang yang tersambung dalam sebuah koneksi, maka nilai koneksi tersebut akan semakin bertambah. Kemudian ada juga yang disebut dengan Nielsen's Law of Internet Bandwidth, yang menyatakan bahwa kecepatan untuk membagikan dan menonton video koneksi jaringan akan bertambah 50% setiap tahun. Dengan jaringan yang bertambah kecepatannya, maka perusahaan baru, produk baru, dan platform baru akan bermunculan. Contohnya, YouTube yang pada tahun 2005 tidak banyak digunakan untuk membagikan video. Namun, dengan bertambahnya kecepatan internet pada saat ini, maka YouTube menjadi salah satu pilihan yang sangat diminati. Kemudian ada juga yang disebut dengan Craigers Law, yang menyatakan bahwa kepadatan penyimpanan pada disk magnetik meningkatkan pada tingkat yang eksponensial. Pada saat ini, ketika ingin membeli sebuah komputer, telepon genggam, ataupun tablet, maka salah satu hal yang penting dipertimbangkan adalah memorinya. Contohnya, Contoh nyata dari berbagai hukum di atas yang sebelumnya dijelaskan sangat mudah kita lihat di sekitar kita. Misalnya telepon seluler yang kita gunakan. Telepon ini merupakan salah satu teknologi yang sangat diminati oleh banyak orang, bahkan lebih dari 50% penduduk bumi telah menggunakannya. Dari teknologi ini, serta dengan adanya akses internet, diperkirakan lebih dari 2 miliar orang telah menggunakan telepon genggam untuk menikmati jaringan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga layanan pesan seperti WhatsApp, Line Messenger, dan juga Facebook Messenger yang digunakan oleh berbagai kalangan. Contoh lainnya adalah teknologi juga telah mengubah cara orang dalam membaca berita online yang diperkirakan tumbuh sekitar 10% lebih banyak dibandingkan dengan membaca koran cetak. Kemudian akses untuk menonton video dan film secara online juga lebih diminati daripada menonton televisi. Pada tahun 2005, YouTube tidak banyak digunakan, namun pada saat ini YouTube merupakan pilihan yang sangat diminati untuk membagikan dan menonton video. Selain itu, penulisan artikel dan blog di internet juga sangat diminati. E-commerce dan iklan melalui internet juga terus berkembang. Kemudian, apa saja yang diharapkan oleh perusahaan pada sistem dan teknologi informasi? Mengapa organisasi memberikan investasi yang besar pada sistem dan teknologi informasi? Mari kita bahas. Pertama, yang diinginkan oleh perusahaan dari sebuah sistem teknologi informasi adalah hadirnya operational excellence. Bisnis secara terus-menerus mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi dari operasi mereka untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi.
Sistem informasi memungkinkan hal ini terjadi. Misalnya Walmart, sebuah toko retail di Amerika, memiliki sistem yang dinamakan dengan Retail Link System, yang secara digital mengkoneksikan pemasok dari berbagai gerainya. Ketika konsumen membeli barang, maka sistem akan secara otomatis akan memberitahukan kepada pemasok kebutuhan untuk memenuhi barang tersebut kembali. Kemudian, yang kedua adalah yang diinginkan oleh perusahaan dari sistem informasi, yaitu hadirnya new product, service, dan bisnis model. Model bisnis merupakan sebuah deskripsi bagaimana organisasi menghasilkan, mengirimkan, dan menjual sebuah produk atau layanan untuk menghasilkan keuntungan. Industri musik contohnya, yang dahulu menggunakan rekaman seperti kaset dan CD/DVD, maka pada saat ini industri tersebut telah memasuki pasar online. Musik secara luas diperjualbelikan secara online melalui inovasi platform online. Selanjutnya, yang diinginkan oleh perusahaan dari sebuah sistem informasi adalah adanya customer and supplier intimacy. Organisasi akan menghasilkan banyak keuntungan jika dapat merespon dengan cepat keinginan dari konsumennya. Dari konsumen, organisasi menginginkan pembelian secara berulang sehingga menghasilkan banyak keuntungan. Lain halnya dengan pemasok. Sebuah organisasi menginginkan input yang baik dari pemasok yang dapat menurunkan biaya produksi. Hubungan organisasi dengan konsumen dan pemasoknya sangatlah penting. Contohnya, banyak hotel yang pada saat ini menggunakan sistem informasi untuk melacak preferensi dari pelanggannya. Hotel juga mengidentifikasi pelanggan untuk kustomisasi ke keinginan dari pelanggan tersebut. Kemudian, yang diinginkan oleh perusahaan dari sistem informasi adalah improve decision making. Sistem dan teknologi informasi memungkinkan manajer untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik. Poin selanjutnya yang diinginkan oleh perusahaan dari sebuah sistem informasi adalah adanya competitive advantage. Ketika organisasi mencapai tujuan bisnisnya, seperti menghasilkan produk dan layanan baru, serta model bisnis yang baru, hubungan yang baik dengan pelanggan dan pemasok, serta peningkatan pengambilan keputusan yang lebih baik, maka organisasi tersebut telah mencapai keuntungan yang kompetitif, melakukan sesuatu yang lebih baik dari pesaingnya. Kemudian, poin terakhir adalah yang diinginkan oleh perusahaan dari sebuah sistem informasi adalah survival. Sistem dan teknologi informasi bukan lagi sebagai pendukung sebuah organisasi, melainkan menjadi penggerak untuk organisasi tersebut bisa berjalan. Perkembangan tersebut dimanfaatkan oleh berbagai bisnis untuk melihat dan merespon perubahan permintaan konsumen yang sangat cepat berubah. Jika organisasi atau perusahaan tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem dan teknologi informasi, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan proses bisnisnya.